PPN dengan formulir namanya formulir 1111 atau 1111 ya, itu terdiri dari beberapa halaman. Jadi sebelum masuk ke detail halamannya, saya ingin sampaikan dulu. Yang pertama ada formulir induk atau halaman induk. Ini kita urutkan dari paling depan. Jadi formulir SPT halaman pertama itu ini. Kemudian halaman kedua ada lampiran AB namanya. Kemudian baru ada lampiran berikutnya atau halaman atau lembar ketiga. Ada lampiran namanya lampiran A1, A2, kemudian ada B1, B2, B3. Silakan teman-teman perhatikan terkait dengan penggunaan pengisian halamannya. Jika halaman lembaran A1, maka dia digunakan untuk merekap penyerahan ekspor. Jadi urutannya misalnya ya, kita transaksi 1 bulan nih. Dalam transaksi 1 bulan kita pisahkan transaksi yang kita jual mana, yang kita beli mana. Yang jual dipisahkan jadi ekspor dan dalam negeri. Nah, ekspor nanti akan direkap di halaman A1. Yang penyerahan dalam negeri di A2. Nah, jadi A ini halaman A yang terbagi dari jadi A1 dan A2 untuk transaksi penyerahan atau penjualan. Sementara transaksi pembelian kita akan bagi menjadi 3. Transaksi pembelian nanti masuk di lampiran B. Dipisahkan B1, B2, dan B3. Dengan transaksi pembeliannya, untuk yang B1, ya, impor. Jadi nanti kita pisah-pisahkan, impor dan dapat dikreditkan. Jadi pajak masukan yang terkait dengan impor yang dapat dikreditkan. Tentunya silakan teman-teman cek kembali pada materi tentang apa-apa saja yang dapat dikreditkan dan hal-hal apa saja yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan. Paling utama adalah kalau itu digunakan pembeliannya terkait dengan kegiatan usaha, maka itu jadinya dapat dikreditkan. Nah, berarti ketika di sini B1 impor dan dapat dikreditkan, ya berarti tinggal dicocokkan. Ini melakukan impor, impornya apa, digunakan untuk apa, sehingga jadi masuk B1 atau tidak. Kemudian ada B2, ya, perolehan dalam negeri dan dapat dikreditkan. Berarti pembelian dari dalam negeri dan sifatnya dapat dikreditkan. Sementara yang B3 adalah perolehan-perolehan yang tidak bisa di-cover untuk masuk di B1 dan B2, yaitu yang tidak dapat dikreditkan. Jadi secara simpel, kita mengisinya mulai dari lampiran A1, A2, B1, B2, B3. Buat dulu faktur pajaknya tadi, setelah kita buat atau kita kumpulkan, maka setelah itu datanya disalin lagi, apakah itu akan masuk di A1, A2, ataupun yang lain. Nah, dari situ barulah nanti kita rekap lagi dari masing-masing halaman untuk mengisi lampiran AB. Lampiran AB pada intinya adalah untuk mengumpulkan jumlah-jumlah dari yang ditulis di A1, di sini kan ditulis detail, nanti dijumlahkan, jumlahnya pindah ke AB. Begitupun juga halaman-halaman yang lain. Nah, nanti kalau di AB-nya sudah, baru masuk ke induk. Nah, di halaman induk ini barulah nanti akan ada muncul keterangan misalnya SPT-nya kurang bayar atau lebih bayar. Jadi hasil akhirnya memang untuk pengisian di halaman induk, tetapi dimulai dari halaman lampiran. Nah, konteks pengisian contohnya seperti ini. Nah, di sini kita akan lihat ini halaman induk. Kalau yang sudah terisi angka-angkanya akan seperti ini halaman induk ya. Terus kemudian di bagian halaman kedua, silakan dilihat di bagian kanan. Nah, ini namanya formulir AB yang tadi saya sebut ya. Nah, formulir AB dan halaman induk ini diisi paling terakhir. Jadi kita harus melangkah dulu ke lampiran belakangnya yaitu formulir A1. Nah, A1 ini tempat untuk tadi menyalin merekap data-data ekspor. Jadi di sini dari mulai petunjuknya kolomnya nama pembeli, berarti kan kita mengekspor ke siapa. Nah, karena ekspor nanti ada dokumen tertentu, wujudnya bukan faktur, tapi pemberitahuan ekspor barang. Kemudian tanggal berapa, DPP berapa, dan keterangannya apa. Nah, seperti inilah cara pengisiannya. Kalau ekspornya satu, ya memang satu begini. Tapi kalau ekspornya banyak, ya semuanya harus direkap di sini. Jadi pada prinsipnya SPT itu adalah merekap
transaksi kejadian pada suatu bulan atau masa pajak tertentu. Makanya nanti dari SPT ini akan kita bagi-bagi. Rekapan ekspor ada di A1, nanti rekapan yang penyerahan dalam negeri ada di A2. Nah, akan seperti ini. Ini kalau yang faktur dalam negeri atau penyerahan dalam negeri ada muncul nama pembeli siapa, NPWP pembelinya, dan seterusnya. Sampai sedetil ini. Nah, detail-detail ini gimana kita dapatnya? Dapatnya disalin dari faktur pajak. Untuk menuliskan data ini di dalam faktur pajak, didapat dari mana? Harus ditanyakan atau dikonfirmasi ke pembelinya. Jadi, ketika misalnya kita mau melakukan penerbitan faktur pajak, kita harus tahu pembelinya itu siapa, NPWP pembelinya itu berapa, dan seterusnya. Jadi nggak bisa serta-merta kita langsung, ya udah bikin faktur sejadi-jadinya, tidak diisi lengkap, ya nggak bisa juga. Tapi lalu gimana kalau misalnya pembelinya itu tidak diketahui? Nah, maka silakan kemarin dicek lagi bahwa untuk penerbitan dokumen bukti PPN itu tidak hanya bentuknya faktur pajak. Bentuk faktur pajak itu hanya salah satu opsi ketika kita mau menerbitkan bukti pungutan PPN. Opsi lain itu gimana? Ketika kita melakukan penjualan secara eceran, maka kita juga bisa membuat dokumen struk atau sejenisnya itu digunakan sebagai bukti transaksi eceran. Contoh prakteknya, kan teman-teman ketika misalnya beli sesuatu ke minimarket, tidak akan ditanya kan, namanya siapa, NPWP-nya berapa, dan seterusnya. Karena penjualan menggunakan atau melalui mekanisme yang ada di minimarket, terkategorikan penjualan dengan eceran. Penjualan dengan eceran, dokumen PPN-nya memang tidak dibuat dalam bentuk faktur seperti yang tadi tampilan kita lihat, tetapi cukup nota atau kwitansi atau struk itu disamakan atau menjadi sama kedudukannya dengan faktur pajak. Tapi yang bisa seperti itu hanya ketika transaksinya dilakukan secara eceran. Kalau tidak eceran, ya tidak bisa. Nah, jadi secara teknis ketika misalnya tidak dilakukan eceran, ya harus kita tahu dan bertanya dulu si lawan transaksi, ya identitasnya seperti apa dan seterusnya. Oke, itu kalau kita menerbitkan faktur pajak. Nah, di sisi lain kalau kita selaku pembeli, kan dalam satu bulan kita ada beli, ada jual gitu kan. Ketika pembelian dilakukan, maka masuk di halaman B1. Nah, ketika di B1, maka B1 ini untuk impor. Jadi kalau memang ada impor, disalin informasinya di sini, diikuti kolom-kolomnya. Kemudian kalau yang B2 itu untuk pajak masukan dalam negeri atau yang kita peroleh dari transaksi pembelian di dalam negeri yang dapat dikreditkan dengan tampilan seperti ini. Kemudian ketika pembelian ternyata pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, baru nanti masuk di halaman B3. Nah, dari masing-masing halaman ini, itu jumlahnya akan kita bawa untuk kita taruh di sini. Contoh misalnya, yang A1 angka ini diambil dari jumlah A1 yang ini. Oke, jadi kita salin dulu dari yang ada tanda-tanda halamannya. Jadi A1 disalin dulu, A2 disalin dulu, B1 salin, B2, B3 disalin. Kalau sudah disalin semua, baru berarti kita masuk ke yang nggak ada tandanya. Contoh misalnya di sini, ini untuk faktur pajak yang digunggung. Maka untuk yang digunggung, kita cek dulu ada transaksi eceran tidak. Kalau yang digunggung ini maksudnya eceran. Kalau di dalam soal misalnya disebutkan transaksi eceran, ya dituliskan di sini. Lalu kemudian nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini berasal dari judulnya ini rincian penyerahan dalam negeri. Sementara di huruf B judulnya penyerahan dalam negeri. Jadi sebenarnya C adalah merinci jumlah pada huruf B untuk digolongkan menjadi 4 macam. Penggolongan 4 macam ini seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada kode faktur yang PPN-nya dipungut sendiri, ada yang dipungut oleh pemungut, ada yang fasilitas. Nah, ini dibagi-bagi di sini. Jadi, untuk nomor 1, 2, 3, 4, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan penjumlahan B nomor 1 dan nomor 2.
Oke, jika sudah dari situ, bagian-bagian bawah silakan diikuti untuk dijumlahkan. Misalnya di sini ada tulisan jumlah perolehan, ya di sini diikuti. Ada poin 2 huruf A, huruf B, huruf C, berarti Romawi 2 huruf A, huruf B, huruf C dijumlah dan seterusnya. Terus kemudian di sini juga ada kompensasi kelebihan PPN dari masa sebelumnya ketika misalnya pada SPT PPN yang dulu ada lebih bayar, maka lebih bayar itu kan bisa dialihkan untuk dituliskan di masa selanjutnya. Nah, kalau soalnya memang mengatakan ada kelebihan dari masa sebelumnya, dituliskan di sini. Nah, sampai diikuti penjumlahan ke bawah. Nah, setelah ini semuanya masuk, barulah disalin ke halaman ini. Dari mulai yang A1 disalin, terus 1, 2, 3, 4 itu semuanya disalin. Nah, jadi urutannya begitu. Jadi silahkan nanti teman-teman untuk yang pertama dilihat dulu formulir SPT masa PPN-nya seperti ini, di-download, silahkan sambil dilihat. Nanti sebelum pengisian, silahkan kalau ada yang mau ditanya, ditanyakan dulu boleh. Jadi ikuti petunjuk-petunjuknya secara prinsip, mengisi halaman terakhir atau halaman lampiran, baru pindah ke AB, baru pindah ke induk, begitu. Boleh. Silakan kalau ada yang mau tanya. Formulir AB, Pak. Halaman AB, kenapa? Mau nanya yang penyerahan dalam negeri sama rinciannya. Yang Ya, huruf B sama huruf C ya. iya. Kalau total yang C kan berarti sama kayak yang B nomor 1. Jadi, Totalnya. dua baris yang B, dua baris ini yang B, ini Iya. kalau dijumlah, dua baris ini kalau dijumlah, ini entah angkanya berapa ya, ini kan baru contoh. Ini dua kalau dijumlah, hasilnya itu harus sama dengan 1, 2, 3, 4 yang C kalau dijumlah juga. Jadi yang tadinya ada dua ini disatukan atau dijumlah, terus kemudian jumlahnya disebar untuk sebagian akan dituliskan di 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah 1, 2, 3, dan 4 harusnya sama dengan jumlah ini. Jumlah dua baris ini. Gitu. Tapi kayaknya itu cuma yang nomor yang tidak digunggung doang, Pak. Yang tidak digunggungnya nggak ditot. Iya, Pak. Yang digunggungnya nggak ada soalnya pas dihitung totalnya. Gimana? Itu cuma yang Ini kalau 129. dijumlahkan maksudnya. Iya, 129. Iya, kan tadi saya bilang, ini contoh untuk pengisiannya seperti ini. Saya belum memasukkan angkanya. Ya, angkanya ini belum dimasukkan untuk di cross check ke sini. Saya baru menjelaskan pengisiannya. Jadi angkanya ya, kalau misalnya kondisinya begini, setelah dijumlahkan dua baris ini dengan dijumlahkan 4 baris ini ternyata berbeda hasilnya, berarti ada yang keliru. Karena teorinya adalah ini ketika dijumlah dengan 4 baris ini ketika dijumlah harusnya sama. Nah, ini saya hanya menampilkan bukan dalam konteks angkanya untuk silakan dicek ya, tetapi dalam konteks ini seharusnya diisi dengan cara begini gitu. Jadi ini kalau ada yang keliru di sisi penulisan angkanya memang mungkin saja saya hanya menampilkan contoh wujud dari formulirnya dulu gitu. Kak mau bertanya, Ya, untuk yang penjualan eceran yang misalnya melalui platform online kayak Tokopedia dan Shopee gitu Kak, kalau penjualannya itu nanti faktur pajaknya jadi satu atau harus dipisah ya? Karena kan berbeda platform gitu dipisah Kak, dengan apa nih? faktur pajaknya. Iya, dipisah apa dengan apa? Kan penjualan eceran Pak, tapi platformnya kan berbeda. Misalnya dari satu di Oh, Tokopedia, satu di Shopee gitu. berarti intinya sekarang sama-sama eceran, Ya, tetapi melalui tempat yang beda. Nah, apakah ya, masing-masing tempat itu dipisah atau jadi satu gitu? iya Pak.
Oke, itu jadi satu ya. Jadi Oh, yang dipisahkan di dalam, ini konteksnya kita SPT PPN ya, bukan konteks internal untuk mengawasi ya. Kalau internal untuk mengawasi ya terserah, kan itu fleksibel saja. Tapi dalam konteks PPN, maka yang dipisahkan boleh dibilang adalah eceran dan selain eceran, kira-kira gitu. Eceran itu masuknya yang digunggung di sini. Yang selain eceran, kalau dalam negeri juga berarti akan masuk di yang A2. A2 atau yang tidak digunggung. Tidak digunggung ini asalnya dari mana? Dari rincian yang ditulis satu persatu setiap transaksi di halaman A2. Kan dari sini setelah dijumlah, nanti hasilnya itu akan dibawa geser angkanya ke atas, ke halaman AB. Sementara yang digunggung itu cuma dituliskan dalam satu kali nulis pada bulan tersebut. Sehingga ketika satu kali nulis, maka pada realnya kita lakukan transaksinya di beberapa tempat, ya harus digabung semuanya dalam bulan tersebut berapa totalnya. Terus dimasukkan di sini. makasih Pak. Oke, ya. Yang jelas untuk yang eceran tadi, yang akhirnya masuk di gunggung, perhatikan dari sisi syaratnya ya. Syarat itu artinya ketika ternyata benar-benar eceran, maka ya boleh masuknya di gunggung. Tetapi ketika misalnya tidak memenuhi syarat eceran, tapi dipaksakan untuk dimasukkan ke digunggung gitu misalnya, atau dipaksakan tidak dibuat faktur pajak yang standar, atau intinya jadinya tetap dikeluarkan cuma bukti struk saja, padahal itu tidak masuk eceran. Nah, di situ yang resiko ada sanksi denda karena tidak benar menerbitkan bukti dokumen PPN. Nah, di situ yang mesti hati-hati. Oke, ya. Jadi contohnya misalnya yang tadi eceran, kan bisa saja kita punya minimarket, terus di sisi yang lain, di bagian lain kita juga melayani pembelian yang grosiran misalnya. Nah, yang minimarket ya dicatat sendiri, yang grosiran dicatat sendiri untuk dibuatkan faktur pajak. Contoh realnya kira-kira begitu. Terus kemudian untuk penggolongan 1, 2, 3, 4-nya, di sini kalau kita besarkan, nah di sini silakan nanti teman-teman ikuti terkait dengan petunjuknya ya. Petunjuknya itu misalnya di sini, kan intinya tadi C, 1, 2, 3, 4, itu kan secara jumlah sama dengan B12. Tetapi untuk C1, 2, 3, 4, membaginya itu berdasarkan petunjuk ini nih. Contoh misalnya, ketika kita mau menuliskan yang di nomor 1, kita ngambilnya dari jumlah 1B1, berarti ini 1B1, dengan faktur kode 1469 ditambah 1B2. Berarti 1B2 itu yang ini, dari yang 1B1, yang A2, di sini kan sebenarnya jumlah dari keseluruhan penerbitan faktur dari kode 01 sampai 09. Nah, untuk yang dimasukkan di 1, berarti kita cukup ngambil angka dari sini yang kode fakturnya 1469, ditambah yang ada di 1B2. Nah, isiannya angkanya nanti akan ada di sini. Kemudian untuk yang nomor 2, faktur kode 0203. Terus yang ketiga, faktur kode 07, yang keempat, faktur kode 08. 07, PPN tidak dipungut fasilitas, 08, PPN dibebaskan. Jadi akhirnya nanti ketika kita harus mendistribusikan kode-kode faktur seperti ini di 1, 2, 3, 4, maka kita jadinya harus benar-benar memastikan, nah penulisan di halaman A2 terkait dengan kode fakturnya
1, 3, 7, 4, atau berapapun, itu sudah benar. Karena kalau di sininya keliru, maka jadinya memang nanti akan keliru pada saat menjumlahkan untuk digolongkan pada halaman lampiran AB. Misalnya di sini nulisnya 01, harusnya misalnya 07. Berarti kan angka yang akan dituliskan di sini jadinya akan beda lagi. Nah, dari sini nanti 1, 2, 3, 4 ini akhirnya juga dibawa ke halaman induk atau halaman depan. Nah, halaman depan atau halaman induk ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini disalin dari 1, 2, 3, 4 yang tadi. Jadi tanda-tanda seperti ini diperhatikan untuk mempermudah. Sebenarnya nggak harus ada tanda juga nggak apa-apa, karena di sini juga ada judulnya nih. Kan kalimat ini sebenarnya akan ditulis ulang. Yang tadi ada di halaman lampiran AB juga ditulis ulang di halaman induk misalnya. Tetapi untuk memudahkan dikasih label atau panah seperti ini. Secara substansi angka-angkanya nanti dipindahkan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya.